Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, masyarul muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang sangat penting bagi kita, ya, pelajaran tentang bahasa Arab. Yang mana bahasa Arab ini ya dalam banyak penelitian disebutkan memang sebagai bahasa yang menjadi bahasa resmi dari lebih dari 20 negara. Dan kemudian di sana juga menjadi bahasa yang termasuk bahasa yang paling lama digunakan dari sejak awalnya sampai sekarang. Dan bahkan ini menjadi satu-satunya bahasa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan abadi hingga hari kiamat kelak. Mengapa demikian para pemirsa? Ya karena bahasa inilah yang Allah pilih menjadi bahasa dalam kitab sucinya yang terjaga, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Quran Karim menggunakan bahasa Arab sehingga bahasa ini pun terjaga sebagaimana terjaganya Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Jadi Allah di sana menurunkan az-zikr yaitu Al-Quran dan Allah sendiri yang akan menjaganya. Maka dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala tersebut, Al-Quran menjadi kitab yang abadi, kitab yang terjaga sampai hari kiamat, dan demikian juga bahasanya yaitu bahasa Arab pun terjaga sampai hari kiamat. Maka tentunya kalau kita mempelajari bahasa ini, ya kita berharap bahwasanya kita juga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kitab sucinya yaitu Al-Qur'an. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pelajaran kita dari pelajaran Kitab Durusulullah ala Rabbihal Ghawari Nantikin Nabiha karya Dr. Fi Abdul Rahim yang terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan masuk kepada pelajaran yang baru, itu pelajaran kelima dari kitab jilid yang kedua. Nah untuk itu silakan yang sudah punya bukunya ya bisa dibuka halaman 30. Yang belum ada bukunya bisa di-download dulu di link yang ada di deskripsi. Nah, baiklah para pemirsa, kita langsung mulai pelajaran yang kelima. Ad-Darsul Khamisu, pelajaran kelima. Di sana mu'alif kembali menyampaikan dialog kepada kita ya antara al-mudarris atau Pak Guru dengan para muridnya. Ada Hamid, ada Ali, Hashim, ya ada Abbas, ada Tolha, ada Faisal, dan juga ada Ibrahim. Nah, bagaimana dialognya? Ya kita ikuti. Al-mudarris memulai pertanyaannya kepada Hamid. Al-mudarris bertanya, "Man fataha babal fasli?" Man siapakah ya? Fataha yang telah membuka babal fasli, pintu ke kelas. Maka Hamid pun menjawab, "Ana fatahtuhu." Ya, saya fatahtuhu. Ya, saya yang telah membukanya. Jadi di dalam kata fatahtuhu di sana itu sudah terkandung tiga kata ya. Fataha itu membuka, tu-nya itu pelakunya yaitu ana ya, kan domir dari ana. Kemudian hu-nya itu sebagai maf'ul bihnya yaitu kata ganti untuk pintu ya, babal fasli. Jadi ana fatahtuhu ya. Sehingga kata di sini ana sebagai penegasan dari apa yang dilakukan oleh Hamid. Karena fatahtuhu itu sudah mengandung saya telah membukanya. Nah, dengan penegasan ana. Ya. Baik. Kemudian al-mudarris bertanya lagi. Waman fatahan nawafidha? Dan siapakah yang telah membuka jendela? Ya. Maka di sana nawafid ya. Nawafid itu bentuk jamak dari nafidatun. Berarti yang ditanyakan ini banyak jendela. Waman dan siapakah fataha yang telah membuka an-nawafidah jendela. Nah, yang telah membuka jendela-jendela yaitu siapa?
Aliyun menjawab, ana fatahtuha. Ya, saya yang telah membukanya. Nah, sama seperti dia, fatah apa namanya? Fatah tuha juga sudah terdiri dari 3 unsur ya. Fatah itu fiilnya, tu itu pelakunya ya saya, dan hanya itu sebagai maf'ul bihnya atau objeknya ya, objeknya. Ya, sehingga ana fatah tuha. Ya. Ha di sini sebagai domir atau kata ganti dari an-nawafidh, yaitu jendela-jendela. Karena di an-nawafidh ini ya dari kalau bentuk tunggalnya sudah apa namanya? Dia adalah muannas ya, nafidatun. Nah, jamaknya nawafidh. Dan ketika dia menjadi jamak ya, bahkan semua jamak ya, semua jamak ketika dia tidak berakal ya, maka statusnya adalah muannas. Maka kata gantinya di sini adalah menggunakan domir muannas, yaitu ha ya. Jadi ana fatah tuha. Baik. Kemudian Pak Guru bertanya lagi, Al-Mudaris bertanya lagi. Man kasara hadzal maktaba. Nah, siapakah yang mematahkan meja ini atau merusakkan meja ini? Pak Guru bertanya kepada Hashim. A'anta kasartaha ya Hashimu? Ya, apakah anta kamu kasartahu, ya, apakah kamu kamu yang telah merusakkannya ya Hashim, wahai Hashim. Jadi di sini kata tanya ismul istifham, anta yang ditanya kasar tahu ya, sebagaimana tadi ya, fatah tuhu ya, di sini kasar tanya di sini kasar ini fiilnya, tanya ini adalah ya selaku domir atau pelaku dari kata ganti anta ya, anta. Kasar tahu, hunya ini sebagai kata ganti dari objeknya. Nah, kasar tahu ya Hasim, wahai Hasim. Maka Hasim pun menjawab, la, tidak. Ini maka sartuhu, sungguhnya aku bukanlah aku yang merusakkannya. Maka sartuhu, bukanlah aku yang merusakkannya. Baik. Pak Guru bertanya lagi. Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkah. Apakah sudah kembali Zakaria, Hamzah, dan Utsman dari Makkah? Maka dijawab sama Hamid, la, tidak, ma roja'u, mereka belum kembali. Nah, sehingga dikata roja'u di situ juga sudah ada failnya. Failnya adalah waw ya. Waw itu yang menduduki kedudukan sebagai domir selaku failnya ya. Waw jamak namanya, waw jamak ya, sebagai mendekati apa namanya, sebagai failnya, menduduki kedudukan sebagai failnya. Jadi ma roja'u, tidaklah, mereka belum kembali. Kemudian salah satu murid itu Abbas bertanya, ya Ustaz atau ya Ustazuh, kharajat tullabul jududu wa dhahabu ilal mudiri. Kharaja, telah keluar, at-tullabu, yaitu para siswa, al-jududu yang baru, wa dhahabu, dan mereka pergi, ilal mudiri, kepada kepala sekolah. Ya, di sini Abbas mengabarkan kepada Pak gurunya ya dengan ucapan kharajatul labul jududu. Ya, at-tullabu ini adalah fa'ilnya dan fi'ilnya adalah kharaja ya, pekerjaannya keluar. Nah, kharajatul labu al-jududu sebagai naat dari at-tullab. Wa dhahabu, nah kita mendapati di sini kata-kata wa dhahabu. Nah, dhahabu ya, sekali lagi dia tersusun dari dua, dhahabu itu terdiri dari dua kata ya, ada dhahaba itu sendiri sebagai fi'ilnya dan waw jamaknya ini yang menduduki kedudukan sebagai fa'ilnya. Nah, wa dhahabu ya ilal mudiri. Nah, sebagaimana kharaja at-tullabu, kharaja sebagai
fi'ilnya, at-tulabu sebagai fa'ilnya. Nah, kalau dalam dhahabu ya yang menduduki posisi sebagai fa'il itu dengan waw jamaknya itu digantikan dengan waw jamak, yaitu wawnya itu. Nah, baik. Lanjutkan ya. Al-mudarrisu. Pak guru bertanya lagi. Afahim ta'addar saya tolhatu. Ya. Apakah fahim tak kamu telah faham ya ad-darsa tentang pelajaran ini? Ya tolhatu wahai Tolha. Maka Tolha menjawab, "Na'am, iya fahimtu jaidan." Saya telah fahimtuhu jaidan. Saya telah memahaminya dengan sangat baik ya, dengan baik. Fahimtuhu jaidan, saya memahaminya dengan baik. Ya. Kemudian Pak Guru bertanya lagi, Al-Mudarris bertanya lagi, akatabta al-ajwibata ya Faisalu. Apakah kamu telah menulis ya? Apakah kamu telah menulis al-ajwibah, jawaban-jawaban ya Faisalu wahai Faisal? Faisal menjawab, ya, la, tidak. Ma katabtuha. Tidak ya, saya belum menulisnya. Nah, ya di sini juga sama seperti tadi ya. Di sana ada marojau ya, atau makasartuhu ya. Di sini ada makatabtuha. Ma sebagai apa namanya huruf yang meniadakan ya. Kemudian di sana ada kataba sebagai fiilnya, tu sebagai pelakunya, dan hanya sebagai objeknya. Atau dalam istilah bahasa Arabnya, kataba itu fiilnya, tu itu fa'il, menduduki sebagai fa'ilnya, yang domir yang menduduki sebagai fa'il, hanya domir yang menduduki sebagai maf'ul bihnya. Ya, ma katabatuha. Ya bukan, belum, saya belum menulisnya. Pak Guru bertanya, limada, mengapa? Kalau dijawab sama Faisal, li'annani ma fahimtu al-as'ilata. Ya, karena li'annani, karena saya, ya, dikarenakan saya, karena sesungguhnya saya, ini kan kemarin sudah kita pelajari ada li dan anna, kemudian ditambah dengan domir ana, menjadi li'annani, karena sesungguhnya saya ma fahimtu, saya belum faham. Ma fahimtu, saya belum al-asilata, yaitu pertanyaan-pertanyaannya. Baik. Maka Pak Guru kemudian bertanya kepada Ibrahim, ahafidta surat al-fajri ya Ibrahimu? Ahafidta, apakah kamu telah hafal? Ya, apakah kamu telah hafal surat al-fajri, surat fajr ya Ibrahim, wahai Ibrahim? Maka Ibrahim menjawab, na'am, ya hafidtuha, saya telah menghafalnya. Jadi hafidhu fi'il, tu sebagai domir yang menduduki sebagai fa'il, hanya domir yang menduduki sebagai maf'ul bihnya. Wa hafidtu, dan saya juga telah hafal ya surat at-tini aidon, surat tin juga. Aidon itu juga ya. Jadi saya juga telah menghafal surat tin. Nah, baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah selesai kita membaca dialognya dari pengantar di pelajaran yang kelima ini. Nah, silakan difahami kembali dan dilatih ya, dilatih untuk membaca atau mengucapkan atau menirukannya sehingga lisan kita juga menjadi lancar di dalam mengucapkan kalimat-kalimat berbahasa Arab, sehingga ketika kita diperlukan untuk berbicara dalam bahasa Arab, insya Allah akan menjadi lebih mudah karena kita sudah sering membaca dan mempraktekannya untuk berdialog dengan teman kita atau dengan yang lainnya. Nah, maka itu yang kita harapkan, bahwasanya selain kita bisa membaca, juga kita bisa melafadzkan dengan baik dan bisa tidak berkomunikasi dengan bahasa Arab. Nah, karena banyak di antara kita ya yang
bisa membaca, akan tapi susah di dalam mengungkapkan dengan lisannya. Nah, untuk bisa memudahkan pengucapan dengan lisan, ya tentu harus sering dilatih dengan diucapkan. Baiklah para pemirsa, ya demikian dulu mungkin yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada benaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada kekurangannya dari kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan juga para pemirsa sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.